Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya hormati, yang saya banggakan, semoga sehat selalu dimanapun berada. Apalagi sekarang ini adalah musim hujan, ditambah lagi corona ya, belum reda, belum ada tanda-tanda berhentinya virus corona ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang dalil rantai untuk menentukan turunan. Apabila Y sama dengan FGX dan Y turunannya ini Y, F aksen ya, GX dikali dengan G aksen X. Ini turunannya ini ya, turunannya. Dari rumus Y sama dengan FGX ini maksudnya ya. Jika GX sama dengan U, maka turunannya adalah G aksen GX sama dengan DU per DX. Ini turunannya adalah DU per DX. Dan FGX sama dengan FU ya, maka ini sama dengan Y ya. Ini kalau kita tulis dengan ringkas dengan Y, maka tetap ya FU. Maka di sini DY per ya ini turunannya DY per DU sama dengan F aksen U sama dengan F aksen GX. F aksen GX ini. Ya. Maka F aksen X sama dengan F aksen GX dikali G aksen X dapat dinyatakan ke notasi Leibniz menjadi DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Dan bentuk tersebut dapat dikembangkan jika Y sama dengan ini F dalam kurung U dalam kurung V ya. Maka ya, turunannya di sini DY per DX sama dengan DY per DU. Ya. Dikali DU per DV dikali dengan DV per DX. Ini kalau banyak ya, kalau banyak soalnya bentuk panjang ya, banyak juga turunannya ya. Kita lihat saja ini ya. Contohnya, dengan notasi Leibniz tentukan turunan dari Y sama dengan ya dalam kurung X kuadrat dikurang 3X ya berpangkat 4 per 3 ya. Ini sudah pernah dibahas ini ya, sudah kalian mengerti barangkali, namun saya ulang kembali ya. Kita jawab Y sama dengan ini X kuadrat dikurang 3X berpangkat 4 per 3. Kita misalkan di sini ya, U-nya itu adalah X kuadrat dikurang 3X, turunannya ya, DU per DX. DU per DX sama dengan 2X dikurangi 3. Ya, X kuadrat turunannya adalah 2X. 3X turunannya adalah 3. Sedangkan ini Y sama dengan U 3 per 4. Maaf, ini salah. 3 per 4. Ya, seharusnya 4 per 3 ya. 4 per 3. 4 per 3. Berarti DY-nya sama dengan di sini ya. DY-nya sama dengan DY per DU sama dengan 4 per 3 ya. Turunannya 4 per 3 U sepertiga. Ya, dari mana dapat sepertiga? Ya, 4 per 3 ya. 4 per 3 dikurangi dengan 1 atau 3 per 3 ya. 4 dikurangi 3 sama dengan 1, berarti 1 per 3 ya. Sehingga didapat di sini ya, karena U itu turunannya adalah X, berapa tadi? X kuadrat turunannya ini adalah 2X dikurang 3. Berarti X kuadrat dikurangi 3X berpangkat sepertiga. Ini U-nya ya, U-nya ini. Nah, sehingga didapat di sini DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. 4 per 3 ini dikali dengan yang di atas ini, turunan ini. 2X dikurangi dengan 3. 2X dikurangi dengan 3. Ya, kalau ini dikali masuk ya bisa sih dikali masuk ya, cuma harus dijabarkan ini di pangkatnya. Makanya kita harus persimpel saja, 4 per 3 dikali dengan yang di belakang ini aja. 4 kali 2X sama dengan 8X dibagi dengan
3. Ya. 4 kali 3 dibagi 3 sama dengan 4. Berarti dikurang 4 di sini. Ini coret samakan 3. 4 ini tetap dikali dengan x kuadrat dikurangi 3x berpangkat 1/3. Ya, inilah turunannya, turunan berantai. Bukan turunan 2 kali ya, tapi turunan berantai. Kalau turunan 2 kali itu misalnya x ya, y diturunkan lagi menjadi ini turun 2 kali ya. Nah, aksen 2, ini turunan pertama, turunan kedua, ada namanya turunan ketiga. Ya. Ini nanti dipakai biasanya ya di kuliah ya, kalau kita belajar tentang apa ya, turunan itu kalkulus. Nah, ini ada soal nanti dikerjakan di psikologi ya. Saya salin nantinya soalnya ini ke psikologi, kalian kerjakan seperti biasa. Nah, sekarang kita masuk ke garis singgung pada kurva. Garis singgung pada kurva. 1. Garis gradien garis singgung ya. Yang pertama nih bahas adalah gradien garis singgung. Di sini ada gambar ya. Ini sudah ya, berbicara tentang gradien sudah pernah dipelajari nih di SMP juga sudah pernah, di kelas 2 juga sudah pernah itu ya, tentang persamaan kuadrat garis lurus. Ini ada sumbu x, ini ya. Perhatikan gambar di samping gradien garis AB, ini garis AB ya, ini garis lurus maksudnya ya. AB adalah M, ini adalah gradien garis AB. Itu rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Ya, di sini kan ada titik ya, ada titik di sini, titik A ini adalah X1 dikurangi X1, Y1 atau A, ya, A, FA. A-nya itu X1 ya, sedangkan FA-nya adalah Y1. Kalau di titik B di sini, titik B itu ya Y2 atau X2. Ini A tambah H ini adalah X2, sedangkan F A tambah H adalah Y2. Ini Y2. Kalau ini X2. Kalau ini X1. Ini adalah ini deh X. A sama dengan X, sedangkan di sini Y adalah Y-nya ya, adalah A tambah H. Rumusnya untuk mencari gradiennya adalah ini, dikembangkan ya. Y2 dikurangi Y1, X dikurangi X1, berarti Y2 itu adalah F A tambah H ya, dikurangi dengan FA. Ini FA. Ini dikurangi dengan ini ya. Ini. Dikurangi dengan ini. Terus X2 dikurangi X1 ini. A tambah H dikurangi dengan A ya. Sehingga didapat penjabat dari operasi F dalam kurung A tambah H dikurangi FA per H. Ya, per H ini kan A dikurangi dengan A kan 0 ya, tinggal H saja ya. Apabila garis AB diputar ya, pada titik A, titik A maksudnya diputar ke sini ya, searah jarum jam, akan bergerak mendekati titik A dengan H mendekati 0 ya. Maka tali busur AB menjadi garis singgung G pada kurva Y sama dengan Fx di titik A. Ini di titik A dalam kurung A, FA dengan gradien. Nih MG, gradien garis G maksudnya ya. Limit H mendekati 0 ya. Nih. Langsung saja, maka gradien garis G adalah F aksen sama dengan F aksen dalam kurung A. Sehingga persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik A, ini A, FA atau A X1, Y1 adalah ini dengan ini sama saja ya. Ya, ini titik koordinatnya ya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 ya. Harus paham di sini ya. Harus paham, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Contoh.
Diketahui kurva Y sama dengan X2, bukan X2 ya, X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Dan titik A 3,4. 3, 4 ini X1, ini Y1. Ini absis, ini ordinat. Ya, absis dan titik ordinat. Pertanyaannya di sini adalah tentukan gradien garis singgung di titik A. Yang B, tentukan persamaan garis singgung di titik A. Ya, ada dua pertanyaan di sini, gradien dan persamaan garisnya ya. Jawab. Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 4. Nah, ini diturunkan ya, X kuadrat turunkan 2X. 3X turunannya adalah 3, 4 turunannya adalah 0. Ya, maka turunan pertamanya adalah 2X dikurangi 3. Oke, paham ya? Sehingga A, ya, A, gradien di titik A, A 3,4. Ya. M itu gradien, ya, sama dengan Y action, ya. M itu sama dengan, ya, nih, ya, Y action. 2 dikali X dikurangi 3. Karena X-nya di sini 3, ya, X-nya berarti 2 kali 3 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 ya 3. Ya. Paham di sini ya? Persamaan garis singgung di titik A, 3,4. Ya. Setelah mencari gradiennya, kita mencari persamaannya. Ya. Persamaannya. Rumusnya yang mana? Yang ini. Y dikurangi 1 sama dengan M, ya, gradien X dikurang X1. Gradiennya sudah ditemukan. Ya, X1, Y1 sudah juga. Ini X1, Y1 ya, sudah. Nah, tinggal masukkan aja di sini ya. Y dikurangi 1, ini 4, ya, M-nya 3, X1-nya 3. Sudah kalikan. 3 kali X, 3X, 3 kali 3, 9. Ya, X-nya ya tetap di sini ya. Y sama dengan 9 ditambah dengan 4. Negatif 4 ini pindah ke ruas kanan menjadi positif. Berarti negatif 5, negatif 9 ditambah 4 sama dengan negatif 5. Atau bisa dijabarkan ya dalam bentuk pembuat 0 ya 3X ya. 3X dikurang Y dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Dibuat dalam bentuk umumnya ini. Ya, kalau ini secara penulisan secara implisit ini ya. Dalam bentuk Y. Ini secara umum. 3X dikurangi Y dikurangi 5 sama dengan 0. Y ya pindah ke sini. Oke. Ada latihan juga nanti kalian kerjakan. Saya buatkan nantinya di psikologi ya. Kalian kerjakan di buku baru upload ya, supaya paham. Nanti saya akan berikan lagi contoh-contoh yang ini karena di sini pertanyaannya ada beberapa ya, mungkin belum dibahas. Nanti saya akan kasihkan lagi contoh yang lain. Nah, sekarang saya membahas fungsi naik dan fungsi turunan. Di sini dulu ya, tambahan. Ini juga perlu. Ini turun ya. Nih, ini naik. Naik ini dari X1 ke X2 naik. Sedangkan turun ini ya, gambar ini. Dari X1 turun ke X2. Nah, fungsi fx disebut fungsi naik pada interval x kurang dari atau sama dengan b atau x lebih dari atau sama dengan a. Jika untuk setiap x1 dan x2 dalam interval ini berlaku x2 lebih dari x1 jika dan hanya jika fx2 lebih dari fx1 ya. Ini gambar 1 ini. Fungsi fx disebut fungsi turun ya, turun begini ya. Ini turun. Ini turun pada interval x kurang dari atau sama dengan b atau x lebih dari atau sama dengan a jika untuk setiap x1 dan x2 dalam interval ini berlaku ya, ini salahnya x2 seharusnya kurang dari x2 kurang dari x1 ya. X2 kurang dari x1 maka f2
maka F2 kurang dari F1 ya. Fungsi F disebut fungsi naik dan titik dengan absis A jika F aksen ya turunannya adalah A lebih dari 0. Yang keempat, fungsi F ya disebut fungsi turun pada titik dengan absis A jika F aksen A kurang dari 0. Ada juga nama titik stasioner ya. Stasioner itu tatkala F aksennya itu ya A itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0 ya. Titik ya sama dengan 0. Ini tatkala dia titik puncak ya atau titik balik, maka atau disebut juga dengan titik stasioner ya, titik stasioner. Oke, ini ada juga latihannya, nanti kita bahas ini. Pada contohnya di sini ya. Oh, contoh. Tentukan pada interval mana fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat tambah 15x tambah 4 merupakan fungsi naik, fungsi turun. Ya, di sini ada dua, naik dan turun ya. Penjabarannya gampang hanya ini. Diturunkan saja. Ini 3. 9 kali 2 18. 15x turunnya 9. 15, 4 turunnya 0. Syarat fungsi naik. Ini ya, lebih dari 0. Ini difaktorkan. 3x kuadrat tambah 18 ditambah 15. Nah, disederhanakan di sini dulu ya. Masing-masing dibagi berapa di sini? Bagi 3 ya. Sederhanakan sehingga menjadi x kuadrat ditambah 6x tambah 5 ya, difaktorkan. Ini kan ini dengan ini sama saja. Ini pemfaktorannya x tambah 1 dikali x tambah 3 lebih dari 0. Maka didapat di sini adalah ya, dengan batas-batasnya di sini x kurang dari negatif 1 ya, ini pindah kan. Nah, x tambah 1 ya, tambah 1 sama dengan 0. Maka x-nya di sini adalah negatif 1 gitu ya. Sama dengan ini juga, negatif 5. X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 5. Di sini juga ya. Nah, jadi fungsi naik pada interval di atas adalah ini. Fungsi naiknya. Jadi fungsi naik pada interval adalah X kurang dari 5 atau X lebih dari apa? Negatif 1 ya. Kalau kita tulis gimana secara notasi? X gini, X kurang dari 5 begitu ya. Nah, ini lebih dari negatif 1 gitu ya. Nih batas-batasnya, X lebih dari negatif 1 atau X kurang dari 5. Ini jika naik. Terus syarat fungsi turun ya, F aksen kurang dari 0. Sama dengan tadi. Bisa samakan. Nih. Cuma lambangnya berbeda saja. Di sini adalah, nah, lambangnya. Karena di sini kurang dari, maka di sini adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari negatif 5. Negatif 5. Oh, ini negatif 5 ya. Ini negatif 5 di sini. X kurang dari negatif 5. Sama saja ya. Sama. Kalau stasionernya, titik stasionernya gimana? Sama, itu sama dengan ya F aksen ya sama dengan 0. Berarti di sini adalah X1-nya sama dengan negatif 1 atau X lainnya ya adalah negatif 5 ya. Stasioner ya, nanti akan pembahasannya. Ini juga perlu dikerjakan ya.
Nanti saya lampirkan di di kelas online ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.